Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, marilah kita masuk persekutuan bersama dengan Tuhan, dengan memuliakan Tuhan yang penuh kasih itu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait pertama dan kedua. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji, disembah. Saudara-saudara, Kristus menghendaki agar dalam segala keadaan kita tetap menampakkan hidup kita sebagai murid-murid-Nya. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 mengatakan demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Umat yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk memberlakukan kasih dalam hidup. Pada kenyataannya, kita bahkan menjadi pendusta dan mengingkarinya. Dan dengan rendah hati, tundukkanlah diri dengan menyadari bahwa kita datang dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mengaku dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengaku dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat kami undang berdiri. Dalam anugerah Tuhan mengundang kita agar dalam kehidupan sehari-hari selalu merasakan kasih-Nya.
Sambutlah undangannya untuk hidup dalam anugerah Allah seperti yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami hendak menerima firman-Mu, maka siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu dengan rasa syukur dan berpengharapan bahwa firman-Mu akan memelihara iman kami dan menumbuhkan pengharapan kami. Firman-Mu adalah menjadi pedoman dan pegangan, menjadi penunjuk arah dalam berbagai macam keadaan, sehingga kami selalu menemukan jalan keluar bersama dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, supaya kami mengerti memahami firman-Mu dan tergerak hati melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah beriman, itu adalah bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Jadi tidak mendefinisikan bahwa iman itu terkait dengan bagaimana gerak aktif bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menilik bagaimana perjalanan sejarah Yesus bersama dengan para murid-Nya, pada akhirnya kemudian melahirkan apa yang disebut jemaat mula-mula. Dan jemaat mula-mula itu lahir setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta. Jadi menyambung seperti minggu kemarin, bahwa pada masa antara Yesus bangkit sampai naik ke surga, itu masa pemantapan, masa untuk menekankan kembali ajaran Yesus. Lalu setelah Yesus naik ke surga, lalu turun peristiwa turunnya Roh Kudus, maka di sana mulai ada respon, ada tanggapan, orang-orang yang percaya itu berhimpun, bersekutu, berkumpul, dan itu adalah lahirnya jemaat mula-mula. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa awal tumbuh kembang jemaat mula-mula ini tidak selalu tergambar sebagai jemaat yang selalu lancar, selalu kemudian mereka bisa melampaui kehidupan dengan baik. Kalau kita tilik, justru perkembangan pertumbuhan jemaat mula-mula seringkali menghadapi hambatan, menghadapi tantangan. Banyak sekali tantangan dan tentangan. Dan itu muncul dari banyak pihak. Terutama juga muncul dari para penguasa. Pada waktu itu kan masih kemudian marak terjadi saling menguasai suatu bangsa, menjajah dan sebagainya. Yang memimpin, yang menjajah, maka kemudian akan menjadi tantangan dan tentangan, terutama juga bagi jemaat mula-mula.
Nah, di dalam surat 1 Petrus itu juga menyinggung bagaimana perihal penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat. Oleh karena kemungkinan bahwa surat 1 Petrus ini ditulis dalam suasana, dalam situasi bahwa kala itu pemerintah Roma mulai menganiaya orang-orang Kristen. Mulai menjadi tantangan dan tentangan bagi jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, pada zaman itu surat itu adalah sarana komunikasi yang lazim yang digunakan. Nah, demikian juga penulis 1 Petrus menyampaikan gagasannya melalui surat. Dan apa gagasan yang kemudian ditulis oleh penulis 1 Petrus ini? Hal yang ditulis adalah tentang tema-tema terkait dengan pentingnya kematian dan kebangkitan Yesus. Itu yang ditekankan oleh penulis 1 Petrus ini. Bagaimana kala itu berita kematian dan kebangkitan Yesus juga mendapatkan tantangan dan tentangan. Ada upaya-upaya pemutarbalikan fakta dari realitas Yesus yang mati dan bangkit. Maka dalam kehidupan jemaat mula-mula, tema ini atau ajaran ini juga ditekankan lagi. Dan itu menjadi isi dari 1 Petrus. Kemudian juga tentang ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang berkait dengan bagaimana beriman, bagaimana hidup rendah hati, dan termasuk juga ajakan untuk tetap bersukacita dalam penderitaan yang muncul. Nah, ini karena tidak lepas dari konteks tadi bahwa 1 Petrus ini ditulis dalam konteks bahwa penguasa kala itu mulai mengadakan tekanan-tekanan, hambatan-hambatan, bahkan ancaman-ancaman penganiayaan bagi jemaat mula-mula yang baru saja ingin tumbuh, ingin berkembang. Nah, itu adalah suasana atau konteks bagaimana jemaat mula-mula itu tumbuh. Dan yang menjadi ciri khas bagaimana jemaat mula-mula ini bertumbuh adalah mereka itu berkumpul di rumah-rumah. Jadi memang awal mulanya mereka belum beribadah secara bersama-sama dalam gedung ibadah itu, tempat ibadah, tetapi justru memang dari rumah-rumah itulah bergerak, bertumbuh jemaat mula-mula. Nah, ini rupanya menegaskan apa yang juga ditegaskan oleh Kisah Para Rasul, bagaimana memang jemaat mula-mula itu digambarkan sebagai jemaat rumah. Jemaat yang memusatkan proses ibadah, pengajaran itu melalui keluarga ataupun antar keluarga. Ini menariknya. Nah, kemudian pesan yang hendak disampaikan oleh 1 Petrus antara lain, yang pertama itu jemaat mula-mula itu digambarkan sebagai bayi yang baru lahir. Di mana bayi yang baru lahir ini tentu hidupnya bergantung pada air susu yang murni dan rohani. Jadi ada sebuah penggambaran seperti bayi. Sebenar-benarnya bayi yang kemudian membutuhkan air susu. Maka jemaat mula-mula juga digambarkan sebagai bayi rohani yang membutuhkan air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Allah. Di mana firman itu yang akan memberi kehidupan, yang akan memberi pertumbuhan, dan juga akan menuntun umat untuk mencapai pada keselamatan. Jadi kalau kita perhatikan ada suatu proses di sana, lahir, lalu bertumbuh, lalu beroleh keselamatan. Ini sangat penting tentang proses ini, supaya kemudian kita tidak menggampangkan bahwa aku lahir dalam kalangan orang Kristen otomatis selamat. Belum tentu. Apakah bertumbuh, apakah kemudian semakin menghidupi imannya. Karena kemudian justru ini menggambarkan proses di mana seperti pertumbuhan ya manusia secara fisik juga ini terkait dengan iman. Ketika sudah lahir,
Maka untuk bertumbuh dengan baik itu akan ada banyak tantangan dan hambatan. Sama seperti pengalaman hidup jemaat mula-mula. Nah, dalam proses tersebut mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan tadi. Nah, persoalannya adalah bagaimana mereka bisa bertahan. Bagaimana supaya mereka tetap bisa kemudian menjalani proses itu dengan baik. Proses untuk dari bayi menjadi seseorang yang dewasa secara rohani, lalu memiliki ketahanan, memiliki prinsip, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, mereka tetap berproses, bertumbuh, dan akhirnya mereka bisa mencapai keselamatan yang sempurna bersama dengan Allah. Caranya adalah dengan berpengharapan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang bisa kita serap dari pesan 1 Petrus. Di ayat yang ketiga mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Benar-benar telah. Ini berarti bukan jarene jari. Tetapi sebuah fakta pengalaman yang dialami seseorang. Orang itu mengecap dan merasakan benar-benar kebaikan Tuhan. Ini menjadi gambaran bahwa seseorang yang sudah benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan akan menjadi seseorang yang kokoh, akan menjadi seseorang yang bisa bertumbuh dengan baik, menjadi manusia yang dewasa secara rohani sehingga siap menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula pun hidup ditempa dalam pengalaman yang demikian. Mereka berhadapan dengan tantangan dan tentangan. Banyak pihak yang menghimpit mereka, banyak pihak yang menekan mereka. Dan itu adalah sebuah wahana untuk bagaimana mereka terus bertumbuh dan berpengharapan kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, dinyatakan bahwa Yesus telah menjadi batu penjuru. Yesus ini menjadi pondasi. Batu penjuru itu sebuah gambaran batu-batu yang ditempatkan di sudut-sudut tertentu, di tempat-tempat tertentu sebagai pondasi untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Dan Yesus digambarkan sebagai batu penjuru itu. Lalu apa tanggung jawab umat beriman kala itu? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi pondasinya sudah dibuat, sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan setiap umat beriman itu diajak, diundang, dipanggil untuk mau menjadi batu hidup untuk membangun suatu bangunan, yaitu rumah rohani. Jadi ketika dikatakan di sana, dan biarlah kamu juga. Jadi ini ada makna atau ada rasa ya, sebuah ajakan, sebuah panggilan, sebuah tawaran untuk kemudian menjadi batu-batu hidup yang membangun bangunan rumah rohani itu. Untuk ikut terlibat dalam karya yang sedang Allah lakukan. Untuk terlibat dalam proses yang sudah sedang dan akan Allah terus lakukan. Nah, kalau ini sebuah ajakan, kalau ini sebuah tawaran, kalau ini sesuatu hal yang mengandung suatu panggilan, ya harus direspon. Memilih mau atau tidak. Milih untuk menjadi batu hidup, atau kemungkinan lain tadi yang menolak menjadi batu sandungan yang merugikan orang lain. Jadi ini juga sebuah refleksi yang dialami umat percaya pada saat itu. Tantangan mereka harus menentukan pilihan secara aktif. Nah, kemudian konsekuensinya adalah bagian yang ketiga, bahwa perihal status sebagai bangsa yang terpilih bukan hal yang didasarkan lagi pada
kaum tertentu, ras tertentu, bangsa tertentu, namun didasarkan pada respon, pada tanggapan terkait dengan ajakan atau panggilan yang Tuhan berikan tadi untuk mau terlibat dalam karyanya sebagai batu-batu yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tema bahwa beriman itu terkait dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, melalui pembelajaran apa yang dialami jemaat mula-mula seperti dalam konteks 1 Petrus ini, di mana ternyata dalam pertumbuhan mereka juga harus berhadapan dengan tantangan, tentangan. Mereka harus menjaga asa pengharapan, percaya kepada kebenaran firman Tuhan, sekalipun mereka sedang menghadapi kesulitan, sekalipun mereka sedang menghadapi tekanan-tekanan kehidupan pada waktu itu. Bagaimana mereka harus tetap menjadi batu hidup yang berguna bagi orang lain, dan bagaimana kemudian mereka harus mengejawantahkan ya, sebagai identitas batu hidup tadi dalam perbuatan nyata. Maka pada masa-masa ini pun kita sedang ditentang dan ditantang. Apakah kita tetap mau dan bisa menjadi batu-batu hidup yang berfungsi, yang berguna, yang bermanfaat bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, memang kita bukan sedang dalam konteks di bawah tekanan penjajahan, gitu, tetapi kita sedang dihimpit oleh keadaan yang tidak menentu. Nah, dalam keadaan yang tidak menentu ini, apakah kita masih percaya kepada firman Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih yakin bahwa Tuhan akan menolong kita? Ya, setidaknya kalau bagi saya yang hidup di Kota Tegal, ketika tanggal 7 Mei, Kota Tegal sudah dinyatakan zero positif, ini menjadi pengharapan. Yang menjadi wujud nyata bagaimana Tuhan menolong. Kalau ini sudah terjadi di Kota Tegal, saya yakin juga akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan kita berpengharapan itu akan terjadi di seluruh dunia. Bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada, dan firman Tuhan selalu mengatakan kebenaran bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan akan selalu menolong umatnya, termasuk dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi mulai saat ini ya kita patut bersyukur, Kota Tegal sudah zero positif, tetap berpengharapan, ini menjadi tanda nyata pertolongan Tuhan, tetapi nggak boleh sembrono juga. Dumeh zero positif terus lupa jaga jarak, lupa pakai masker, nanti bisa menjadi masalah baru. Tetapi ini yang menjadi sesuatu yang bisa kita mengerti bersama, bahwa wah, ternyata di Kota Tegal sudah terjadi progres yang luar biasa. Dan ini menjadi pengharapan kita akan terjadi juga di kota lain, di provinsi lain, di Indonesia dan di dunia. Nah, mari kita bergulat dengan keadaan, kita bergumul dalam kehidupan ini, tetap menjaga identitas kita sebagai batu-batu yang hidup tadi. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi situasi kita, jadilah batu-batu hidup yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, sehingga kemudian menjadi batu-batu yang berguna. Menjadi orang-orang yang kemudian ya menularkan energi positif ya untuk bangkit bersama, karena itu kebutuhan kita sekarang, energi positif. Kita ini butuh untuk kemudian dalam tanda kutip bergandengan bersama, saling menyemangati untuk bangkit bersama. Jadi energi-energi negatifnya yang berupa ya mungkin kita ya menyikapi dengan sinis apa yang dilakukan oleh sesama kita, itu saya kira direm dulu untuk saat ini. Yang kita butuhkan adalah energi positif untuk saling menyemangati, untuk membangun pengharapan bersama, supaya kemudian kita menikmati kehidupan yang lebih baik.
Saya kira ada banyak peluang di mana kita bisa menjadi batu-batu yang hidup tadi. Wujudkanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di segala tempat dan masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita berdasar pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu telah menyegarkan pengharapan kami. Belajar dari proses pergumulan dan pertumbuhan jemaat mula-mula berdasarkan kesaksian surat 1 Petrus. Kami pun mengerti, memahami bagaimana tidak mudah jemaat mula-mula kayak kala itu untuk berproses dalam kehidupan mereka. Sama seperti juga yang sedang kami alami sebagai umat manusia di dunia ini. Kami pun terus berhadapan dengan berbagai macam hambatan dalam hidup. Tetapi kami bersyukur bahwa sampai sejauh ini Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya memberkati dan menyembuhkan mereka, memulihkan pengharapan mereka. Tuhan hadir menjadi penolong penghibur, supaya saudara-saudara kami ini tetap berpengharapan selalu dan tidak jemu-jemunya untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Juga untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup mereka, yang menjadikan mereka merasa tertatih-tatih, bahkan mungkin berputus asa dan hilang harap. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan pertolongan kepada mereka, memberikan
semangat untuk mereka tetap bergulat dalam kehidupan ini, sembari menantikan pertolongan Tuhan yang nyata. Biarlah mereka tetap meyakini bahwa akan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan bagi setiap pergumulan kehidupan yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, kiranya di dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, penuh dengan kesulitan ini, tetap Engkau mampukan menjadi batu-batu yang hidup untuk membangun suatu bangunan rohani, di mana kami sebagai gereja mampu untuk hadir di tengah-tengah masa yang penuh krisis ini untuk melegakan dan juga memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, baik itu secara organisasi gereja ataupun juga melalui keluarga-keluarga yang tergerak hati untuk menjadi batu-batu hidup bagi sesamanya. Karena itu ya Tuhan, tetap Engkau berkati supaya kami tetap setia bertahan dalam pengharapan, dan kami sungguh merindukan masa-masa di mana kami boleh berhimpun, bersekutu bersama-sama dalam sebuah ibadah komunal di gedung gereja ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, di mana kami semua sedang bergumul untuk menghadapi dan juga mencegah penularan dan menuntaskan wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan tetap menaruh pengharapan bagi kami semua, umat manusia di dunia ini, dengan berbagai macam peranan yang bisa kami lakukan, dan kami boleh bersinergi satu dengan yang lain, baik pemerintah ataupun juga aparat keamanan dan juga para medis dan seluruh lapisan masyarakat, supaya kami tetap mampu untuk menjaga dan berpartisipasi secara aktif untuk disiplin menerapkan physical distancing dan juga melakukan pola hidup bersih. Kami terkhusus di Kota Tegal bersyukur jikalau proses penanganan wabah corona di kota kami sudah membuahkan hasil, di mana saat ini sudah zero positif, di mana tidak lagi ada orang-orang yang terjangkit secara positif. Tetapi jangan biarkan ini menjadikan kami lengah atau bahkan sembrono, tetapi biarlah kami tetap terus berdisiplin untuk mengupayakan tuntasnya penanganan wabah ini, hingga pada akhirnya benar-benar tuntas dan kami pun bisa hidup bertatap muka secara langsung dengan orang-orang di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati supaya seiring usia mereka bertambah, Engkau senantiasa memberikan berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kecukupan dan berkat kesehatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami masing-masing, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang selalu dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh syukur sambil mengingat dan mendasarkan firman-Nya yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dipetik dari Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Kita memberikan persembahan sambil diiringi pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait yang ke-1. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Kami undang jemaat untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan ini ke dalam Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melewati hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini. Atas penyertaan-Mu dan kekuatan daripada-Mu.
Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan selalu mendampingi kami, menguatkan kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami selalu bersyukur kepada-Mu. Tidak hanya di dalam ungkapan mulut kami, tetapi juga kami sikapkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami ungkapkan di dalam persembahan kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas segala pemberian daripada-Mu kepada kami di dalam kehidupan keseharian kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, berkatilah dan jadikanlah sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan yang terselip di dalam persembahan kami. Dan layakkanlah ya Tuhan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan tak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu muridku, jikalau saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini lanjutkanlah kehidupan saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara untuk memberlakukan kasih. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.